Ini adalah penjara realitas virtual. 1 tahun di sini sama dengan 1 menit di luar. Jika divonis 100 tahun, tahanan tidak akan menjadi tua dan tidak akan mati. Hanya harus tinggal di sel beberapa meter persegi ini. Menanggung ratusan tahun kesepian. Sampai dirilis. Dunia luar baru hilang beberapa jam. Tidak ada hukuman yang lebih kejam dari ini. Ren menemukan penjara. Menjadi tahanan pertama di sini. Hari pertama dia mulai menyesuaikan suasana hatinya. Membuka laci dan menemukan beberapa kebutuhan sampo. Gel mandi dan pasta gigi. 4 botol air dengan kacang dan kerupuk. 4 kaleng tuna. Dia harus melakukan sesuatu untuk menghabiskan waktu. Jadi dia mulai berlatih push up dan yoga. Saya lelah dan kemudian makan dengan normal lagi. Namun dapat memberikan nutrisi yang cukup untuk sehari. Satu-satunya hiburan adalah papan tempat dia menulis. Melukis tapi dia terus menulis. Dia pingsan, hanya memikirkan bagaimana saya harus tinggal di sini selama 1 tahun lagi. Kecemasan dan kesepian tiba-tiba hilang. Bahkan rasa sakitnya sangat nyata. Keesokan harinya ketika saya bangun, semua item ditambahkan. Dia bersandar di dinding, kenangan bersama pacarnya datang kembali. Ketika produk belum selesai, dia membiarkan pacarnya mencobanya sekali. Menyebabkan sang pacar mengalami perasaan putus asa yang tak terhitung jumlahnya dan kemudian mati. Yang mana Ren juga didakwa melakukan pembunuhan. Polisi telah mencapai kesepakatan dengannya. Hanya perlu dia menguji produknya sendiri selama setahun. Kejahatannya bisa diselesaikan. Ren tidak punya pilihan selain setuju. Dia hanya tidak menyangka hal itu. Berada di sini bahkan lebih menyedihkan dari yang dia kira. Dia sangat menyesali setiap hari yang dia habiskan di sini. Dia tidak punya pilihan selain menulis plotnya seiring berjalannya waktu. Hari 8, hari 13, hari 87, hari 102. Hari ke-199, sampai sekarang. Dia tidak bisa lagi membedakan kenyataan dari ilusi. Karena selama ini aku hanya bisa mendengar suaraku saja. Di kepala, dia membayangkan versi lain dari dirinya. Berbicara dengannya tidak akan terasa sepi lagi. Waktu terus berlalu dan akhirnya hari ke-365 pun tiba. Ren sangat menantikan untuk mempersiapkan sedikit. Bersiaplah menyambut momen kebebasan. Lampu merah menyala. Dia tahu hari baru telah tiba. Tapi lampu merah ini tetap menyala dalam waktu lama. Saat melihat kembali ke layar, kalender mulai menghitung mundur ke hari pertama. Apa? Tidak. Tidak. Pemrograman sialan. Anda salah. Keluar dan buat program. Ren menyadari bahwa dia sudah ditakdirkan. Produk ini belum lengkap. Waktu dia dikurung di sini akan selamanya. Bisa jadi 2 tahun, 10 tahun atau 150.000 tahun. Frustrasi dan keputusasaan menyebabkan dia pingsan total. Dia menghancurkan peralatan ruang penjara. Sampai tenaganya habis. Dia sepenuhnya menerima nasibnya. Namun tiba-tiba angin sepoi-sepoi bertiup. Ini adalah perasaan yang belum pernah dia rasakan selama berada di sini. Menoleh untuk melihat, baru saja dia meninju dan menendang lubang besar di laci. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia dikurung di sini selama setahun penuh. Saya pikir ini adalah penjara hayalan, tapi dia membuat lubang di dalamnya. Pergilah keluar dan lihat bahwa ini adalah penjara buatan. Ke gudang sebelah, saya menemukan bahwa semua makanan sehari-hari saya ditampilkan di sini. Ternyata makanan tidak terisi kembali setiap hari. Tapi seseorang menaruhnya di sana. Terus keluar. Ini adalah ruang pengawasan. Selama setahun sekarang dia terus-menerus diawasi seperti itu. Apakah mandi atau bersih-bersih? Saat ini, penjaga keamanan di luar menemukannya. Dia segera mengambil pakaian dan kuncinya lalu melarikan diri. Ketika satpam mencengkram pintu mobil, dia menyalakan mobil dan pergi. Ren berteriak di dalam mobil untuk melepaskan emosinya. Tunggu sampai Anda tenang. Hal pertama yang dia pilih adalah melapor ke polisi. Polisi mengetahuinya setahun lalu. Dia dilaporkan hilang, tapi tidak tahu apa-apa. Dia memimpin polisi ke gudang lain, tetapi menemukan bahwa tempat ini telah diratakan. Tanpa bukti, tidak mungkin memvonis bersalah. Dia hanya bisa kembali ke perusahaan untuk melihat bahwa perusahaan itu juga kosong. Dalam situasi yang canggung ini, dia mencari rekan lamanya. Rekannya menceritakan sebuah rahasia yang mengejutkan.
Ternyata pacarnya belum mati. Itu semua adalah konspirasi mitra perusahaan. Setelah mendengarnya dari kolega dan pacarku, alur cerita secara bertahap menjadi jelas. Setelah Ren masuk penjara, pasangannya merampas hak patennya, meluncurkan sistem realitas virtual. Cukup teteskan satu tetes ke mata, dapat mengendalikan otak manusia. Rasakan item di dunia virtual. Misalnya bermain ski, menyelam, mendaki gunung, bahkan untuk menghasilkan uang, mereka juga datang dengan proyek yang tak terlukiskan. Ini menyimpang dari niat awalnya. Ketika mengembangkan teknologi ini, mereka membobol perusahaan mitra untuk mencuri sistem. Kembali ke rumah ayah Jin. Ternyata ayahnya adalah penemu sistem ini. Hanya ayah. Dia khawatir teknologi ini akan dieksploitasi oleh penjahat. Namun Ren terus-menerus mengejar teknologi ini. Juga karena dia ingin menyelamatkan adik laki-lakinya yang mati otak. Ren menghabiskan 1 tahun di penjara dan tidak punya waktu luang. Dia menulis kode untuk menembus kerentanan sistem. Dengan sistem tiang baru di rumah ayah, dia yakin kali ini dia pasti akan menyelamatkan kakaknya. Ren pergi ke rumah sakit untuk memberikan obat pada adiknya. Benar saja, adikku membuka matanya. Tapi dia masih belum punya waktu untuk bahagia. Seluruh tubuh sang adik tiba-tiba mengejang. Terlihat sangat menyakitkan. Ren tidak tahan, akhirnya memutuskan untuk melepas selang pernapasan dan menghentikan pengobatan. Dia duduk di samping adik laki-lakinya sambil merenung untuk waktu yang lama. Partner tiba-tiba muncul, kata-katanya tiba-tiba membangunkannya. Minum obat ini. Siapa yang perlu menghadapi kenyataan lagi, Tuhan? Ini bukanlah kelemahan terbesarnya. Obat ini. Ren tiba-tiba terbangun dan bayangan di depan matanya perlahan berkedip. Realitas dan fantasi selalu saling terkait. Ini membuatnya sadar, saya mungkin masih di ruang virtual. Belum bisa keluar. Dia dikurung di penjara virtual lebih dari setahun kemudian. Ketika saya bangun, hanya 1 menit telah berlalu di dunia nyata. Pasangan biarkan dia menjadi penguji. Ren dengan marah meninjunya. Dia tidak bisa merasakan tahun lalu sama sekali. Bagaimana dia hidup? Hukuman ini terlalu buruk. Dia memutuskan untuk tidak membiarkannya beredar di pasaran. Jadi dia meminta rekannya untuk mencabut patennya. Pasangannya tidak puas. Hari ini dia dengan senang hati memanggil Ren ke kantornya. Karena dia menemukan gen. Gunakan kemauan yang kuat untuk mengubah inti ruang virtual. Dia meminta Ren untuk masuk penjara virtual lagi. Untuk mengambil data secara manual dan memperbaiki kesalahan terakhir. Namun, Ren pernah mengalami perasaan putus asa. Tidak akan pergi ke sana lagi. Ketika dia hendak meninggalkan pasangannya. Saat dia tidak memperhatikan, obatnya jatuh ke matanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah saya sudah memasukkannya? Nama binatang ini. 1 menit untuk bersantai. Tidak apa-apa. Selamatkan aku, ini akan berakhir sebentar lagi. Menghubung. Brian, mau uang? Ayo kita lakukan. Pada akhirnya Brian tidak bisa menahan godaan itu. Greedy menghubungkan data Ren ke penjara virtual. Kedua kalinya hampir roboh. Tapi dia dengan cepat menjadi tenang. Jika Anda mengontrol inti 1 kali, kini Anda dapat mengontrolnya untuk kedua kalinya. Seperti yang diharapkan dari usahanya, waktu di ruang virtual terus berlalu. Secepatnya sudah 1 tahun berlalu. Hanya beberapa detik sejak dia membuka matanya terhadap dunia nyata. Ketika pasanganmu masih belum mengerti apa-apa, dia mengambil kelebihan obat dari matanya dan mengoleskannya ke matanya. Kali ini gilirannya pingsan. Ren di dunia nyata menariknya ke kursi. Setelah setengah menit pasangan telah tinggal di penjara virtual selama setengah tahun. Seiring berjalannya waktu, keinginan pasangannya perlahan-lahan melemah. Hari 201, hari 267, dia begitu putus asa hingga menjadi gila. Sudah hampir setahun Ren tak mau membangunkannya. Dia juga harus mengalami perasaan putus asa. Pada hari ke-365, sistem melaporkan kesalahan. Update lagi mulai dari hari pertama. Pasangannya benar-benar ketakutan. Saat ini, Ren membantunya kembali ke dunia nyata. Setelah kembali ke dunia nyata, pasangannya sangat putus asa. Terakhir, juga merasakan teror hukuman ini. Hati nuraninya terbangun. Saya tidak ingin lagi mendekati teknologi ilusi ini. Film berakhir di sini. Di era perkembangan teknologi yang pesat. Di masa depan, teknologi ini mungkin akan muncul.
Dan sebaiknya kita juga melakukan refleksi terlebih dahulu. Jika itu benar-benar dapat memberikan pengalaman yang realistis, memperpanjang waktu relaksasi kita, jadi pasti akan ada kerugian yang serius. Misalnya, tidak ada lagi yang ingin kembali ke dunia nyata. Orang tidak akan bisa membedakan antara kenyataan dan hayalan. Bagaimana dunia akan berubah?